Halo, jumpa lagi dengan saya Arif. Di video kali ini saya akan membahas tentang ini. Ya, ini adalah mic jepit dari Sony ECM LV1. Seperti apa produk ini dan gimana bedanya dengan mic yang selama ini saya pakai, nanti akan kita coba bandingkan sama-sama. Oke, jadi ini adalah produk mic lavalier atau stereo lavalier microphone dari Sony ECM LV1. Langsung aja kita unboxing ya, kita lihat dalamnya ada apa aja. Oke, ini micnya. Dan ya, jadi isinya cuman mic, kemudian ada busanya dan kertas-kertas, mungkin kartu garansi, kartu petunjuk gitu ya. Oke, ini kartu petunjuk. Dan ya sama aja, cuman dalam bahasa yang berbeda. Oke, kita coba lihat mic-nya. Nah, oke, jadi ini adalah mic jepit Sony ECM LV1. Dapat busanya juga ya. Bentuk mic-nya seperti ini, kapsul. Bisa dilihat di sini ada tulisannya stereo left and right, dan kabelnya panjangnya, bentar, mari kita buka aja. Ya, panjangnya kira-kira 1 meteran lah ya. Oke, jadi ini mic-nya bentuknya kapsul, dan ini bisa diputar ya. Jadi nanti waktu dipakai bisa vertikal gini atau horizontal. Ya, kita lihat dulu materialnya ini. Ini kayak plastik ini ya. Kayak plastik, kemudian jepitnya juga sepertinya plastik juga. Untuk kabelnya kelihatan biasa aja ya, kabel biasa aja, nggak yang terlalu istimewa, nggak yang ada kayak seratnya gitu kabelnya. Dan untuk jacknya ini warnanya kuning, jack colokannya ini, dan ini jack TRS. Bentuknya ini ya, letter L, nggak yang lurus gini tapi dia L, dan seperti ini. Jadi kalau masang gini ya. Nah, jadi seperti ini. Dan harganya ini di Tokopedia atau di webnya Sony harganya sekitar 450.000. Kalau menurut saya sih harganya lumayan ya untuk ukuran mic. Karena di pasaran mic paling murah ada yang ya sekitar 10.000, kemudian naik 50, 100.000, dan ini langsung 450.000-an. Jadi gimana, nanti akan kita tes gimana suara dari mic Sony ECM LV1 ini jika dibandingkan dengan mic yang biasa saya pakai. Saya biasa pakai mic yang harganya 35, sekitar 35, 50 dan di bawah 100.000. Nanti kita akan coba bandingkan dan gimana suaranya, apakah mic dari Sony ini jauh lebih bagus, melihat harganya juga lebih mahal dibanding yang lain, atau gimana. Oke, untuk merekam suaranya saya pakai ini adalah perekam suara dari Sony. Nanti semua mic-nya akan saya rekam suaranya lewat device ini. Kalau yang saya pakai ini suara dari mic lavalier yang murah, harganya di bawah 50.000. Hasil suaranya seperti ini. Oke, langsung aja kita cobain gimana perbandingan suara antara mic yang satu dengan mic yang lain. Kita coba yang paling murah dulu. Oke, perjalanan pertama ini adalah mic yang biasa saya pakai, yang harganya murah di bawah 50.000, mic lavalier deluxe. Seperti ini suaranya. Tes 1 2 3, tes cek 1 2 3, tes ya. Dan ini adalah hasil suara dari mic yang harganya 50.000, Taffer Deluxe kalau nggak salah. Oke, langsung aja kita cobain pakai mic yang lain yang harganya lebih mahal, dan kita akan bandingkan suaranya nanti terakhir dengan mic yang dari Sony. Oke, kita pasang mic ini dulu. Kita lepas. Tes cek 1 2 3. Tes 1 2 3, tes ya. Ini adalah mic yang harganya di bawah 100.000, Taffer Q10. Kalau yang tadi harganya di bawah 50, dan yang sekarang yang saya pakai harganya di bawah 100.000,
Dan ini adalah hasil suaranya. Tes 1 2 3, tes cek 1 2 3. Tes bisa dilihat ini ya. Terekam suara ya. Tes 1 2 3. Tes cek 1 2 3. Tes cek 1 2 1 2 3. Oke, sekarang kita cobain gimana hasil suara dari mic lavalier dari Sony ECM LV1. Kita matikan dulu ini. Tes cek 1 2 3, tes 1 2. Nah, dan ini adalah suara yang dihasilkan oleh mic lavalier dari Sony yang harganya 450.000, lebih mahal dari yang dua tadi. Dan ini adalah hasil suaranya. Tes cek 1 2 3, tes 1 2 ya. Bagaimana hasil suaranya? Apakah lebih baik dari yang dua tadi atau bagaimana? Tes 1 2 3, tes cek 1 2 3. Oke, di antara tiga tadi kesimpulannya, main kesimpulan aja, baru direkam belum didengerin udah mau bikin kesimpulan. Jadi setelah saya rekam tadi, saya bikin video awal, kemudian saya dengerin satu-satu lewat ya, sekalian diedit ya. Oke, ini mic yang saya pakai tes cek 1 2 3. Tes 1 2 3, tes ya. Ini adalah mic yang harganya di bawah 100.000. Tes cek 1 2 3, tes 1 2. Nah, dan ini adalah suara yang dihasilkan oleh mic lavalier dari Sony yang harganya 450.000. Jadi lebih jelas terdengar perbedaan antara mic yang biasa dengan mic yang Sony ini. Kita bisa lihat, ya kan? Di mic biasa, noise-nya lebih terdengar. Di Sony masih ada noise-nya, cuman nggak sejelas yang ada di mic biasa. Kemudian untuk suara juga, yang di Sony suaranya jauh lebih lantang. Kalau yang mic biasa tuh kayak agak mendem gitu suaranya. Ya mungkin gak terlalu signifikan, cuman kalau didengerin dengan lebih seksama, lebih terdengar. Oke, jadi itu tadi perbedaan antara mic yang biasa saya pakai dengan mic yang Sony. Kalau yang sekarang saya pakai Sony, memang sih kalau didengar sekilas pakai headphone yang biasa aja, rasanya memang kayak perbedaannya nggak terlalu jelas. Tapi kalau diperhatikan lebih seksama lagi, kita dengerin lagi lebih teliti, terdengar kalau noise yang ada di mic Sony ini tidak sekencang atau noise-nya sedikit atau pelan, nggak seperti mic yang sebelumnya saya pakai itu noise-nya agak kenceng. Kemudian suaranya juga terdengar lebih jelas. Kalau yang mic biasa saya pakai itu agak mendem, kalau ini terdengar lebih jelas dan lantang. Memang sih untuk range harga segitu mungkin orang menganggapnya terlalu mahal ya. Tapi kalau kalian pingin audio kalian lebih bagus, dari ada sedikit peningkatan gitu ya, tapi nggak yang sampai yang pro level gitu, karena ini juga entry level pemula, bisa pakai mic Sony ECM LV1 ini. Sebenarnya saya ada mic Boya Boya BEY-M1 ya kalau nggak salah itu namanya. Saya pernah pakai di video saya juga pernah review, videonya ada di sini. Tapi karena mic saya yang itu rusak, jadi saya nggak bisa tampilkan perbandingannya di sini. Oke, jadi kalau kalian cari mic yang lebih jelas suaranya, noise-nya nggak terlalu kencang sedikit, kalian bisa pakai Sony ECM LV1 ini. Harganya memang agak lumayan dan memang hasilnya kalau menurut saya sih lebih oke ya dibandingkan dengan mic-mic yang saya pakai sebelumnya. Jadi seperti ada kayak peningkatan, kualitas audionya lebih bagus. Dan juga mic ini bisa dipakai di HP ya. Nah, seperti yang kalian lihat, saya tadi rekamnya ini di HP pakai bantuan splitter. Kalau di Android kalian bisa coba pakai aplikasi Open Camera, karena kalau nggak pakai aplikasi itu biasanya yang ditangkap pakai mic internal. Kalau di Open Camera kalian setting dulu audio source-nya jadi mic eksternal, baru nanti bisa rekam suaranya pakai mic ini. Kalau di iPhone kayaknya langsung deh, langsung dicolok pakai splitter langsung bisa.
Oke, saya kira itu. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe kalau kalian suka konten dari video saya ini. Dimana kalau mau beli mic ini akan saya tulis linknya di deskripsi. Jadi pastiin kalian cek linknya ya. Akan saya tulis semua mic yang saya pakai, baik yang Sony ini ataupun mic yang TAFWER Q10 dan TAFWER Deluxe itu. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.